Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah yang akan terlihat nyata di bulan Desember ya. Apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat juga ya buat Capricorn, tidak pernah bosan. Aku mengingatkan kalau ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke Capricorn, aku juga berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan cek energi Capricorn di sini. Yang akan terlihat nyata di bulan Desember. Apakah itu? Dan ini energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan lihat dulu, kita susun dulu ya. Ini ada gratitude, ada compassion, dan ini ada joy. Wow, ada kebahagiaan ya, ada acceptance. Nah, buat Capricorn, aku merasakan ya di kartu pertama ini, di kartu bottom of the deck, ini ada gratitude. Intinya ada rasa syukur ya, yang saat ini kamu rasakan. Kita akan coba lihat ya di gratitude ini. Ini adalah gambaran di mana ada rasa syukur yang saat ini kamu rasakan. Karena mungkin di bulan Desember nantinya itu mungkin akan ada perbaikan, akan ada perubahan ya. Ada hal-hal yang mungkin selama ini tidak kamu dapatkan, itu akan kamu dapatkan. Mungkin ada doa-doa kamu yang dulunya belum terwujud. Ya, semoga di akhir Desember ini semua itu akan terwujud ya. Ada rasa syukur. Semoga aja ya. Mungkin bisa saja, oh aku bersyukur dengan keadaan aku saat ini. Ternyata aku masih diberikan waktu, kesempatan untuk bernapas ya. Aku diberi kesempatan, diberikan kesehatan ya. Sehingga akhirnya aku lebih bersyukur dengan keadaan aku saat ini. Karena mungkin dengan bersyukur kita jadi bahagia, oke? Nah, itu yang terbaca. Di sini ada unity. You understand that the love share with another is amplified and has a ripple effect across the universe ya. Aku melihat seperti ada persatuan di sini. Atau mungkin ada satu banyak ya orang-orang, mungkin tidak hanya satu, tapi banyak orang-orang yang akan memahami kalau dia merasa kayak punya cinta untuk kamu ya. Aku melihat di sini ada seseorang yang benar-benar kayak menunjukkan rasa dia ke kamu. Oh, ini aku ketemu nih dengan orang yang benar gitu. Oh, aku sudah tidak lagi terkoneksi dengan orang yang toksik karena aku lebih lebih bahagia dengan orang-orang seperti ini gitu. Ya mungkin kamu akan bertemu dengan kelompok atau komunitas kamu yang benar-benar kamu harapkan. Karena memang sudah capek ya berada di lingkungan toksik atau mungkin berada di pekerjaan-pekerjaan yang membuat jenuh gitu ya. Nah, di sini juga ada compassion. You demonstrate the language of the heart by actively sharing a living love ya. Aku melihat ya, seperti ada sebuah apa ya, kayak harapan kamu ya terhadap seseorang ya. Aku merasakan di sini ada sebuah cinta. Ada kasih sayang kamu yang benar-benar kamu harapkan ya di sini ya buat teman-temanku. Ya seperti halnya nanti yang di Unity ini ya, banyak orang-orang yang merasakan kasih sayang terhadap kamu. Ada orang-orang yang merasa kayak, oh aku mencintai kamu, oh aku sayang sama kamu, ya. Ada yang seperti itu. Intinya kamu akan melihat bahwasanya orang ini tulus, ya. Nah, jadi di bulan Desember itu nantinya ya mungkin kamu akan ketemu dengan orang-orang yang tulus dan mungkin kamu akan bisa melepaskan orang-orang yang toksik ya. Dan di bulan Desember aku juga melihat ada joy, ada sebuah kebahagiaan. You delight in the love of life and bring a spirit of one to all that you do ya. Intinya kamu akan merasakan, akan mendapatkan sebuah cahaya tentang sebuah cinta dalam hidup kamu, dan itu akan membawa sebuah kekuatan ataupun spirit buat kamu gitu.
dan membuat kamu bahagia, dan semuanya akan bisa kamu lakukan gitu. Intinya kalau hati udah bahagia, secara otomatis apapun yang kita lakukan itu akan membuat kita enjoy. Terkadang kan kalau kita udah ada masalah nih dengan sebuah cinta, itu pasti merembet kemana-mana. Mungkin muka jadi cemberut gitu ya. Hati kita mungkin merasa kayak mau marah aja gitu ya. Ada teman mungkin akan menjadi pelampiasan amarah kita. Nah, tapi saat kamu merasa kayak, wah aku udah ketemu nih dengan orang yang benar gitu loh, orang yang tulus, dan akhirnya berefeklah semuanya. Kamu jadi bahagia, mood kamu jadi baik ya, kamu jadi semangat bekerja ya. Jadi ada semangat yang muncul di sini. Jadi inilah yang membuat kamu akhirnya bergairah ya. Oke. Di sini ada acceptance, you are ready to release control of situation or people and lovingly embrace the rhythm of life ya. Di sini aku melihat ya, kamu akan bisa menerima. Ada penerimaan yang memang sudah ada dalam hati kamu nih. Kamu berpikir, oh ini seseorang tulus. Aku melihat dia punya kelebihan. Tapi yang namanya manusia pasti ada kekurangan ya gitu ya. Tapi akhirnya kamu bisa menerima dia. Karena contoh misal ya, kita itu misalnya kita ada Capricorn nih, beberapa dari Capricorn ada yang umurnya udah 35 gitu loh, belum ketemu jodoh. Nah, namun ada seseorang yang mungkin religinya bagus ya, mungkin dia punya adab, punya tata krama ya, intinya dia orang yang baik, tetapi mungkin ada kekurangannya dia. Kekurangannya apa? Mungkin dia tidak punya pekerjaan misal ya, atau mungkin dia pekerjaannya kayak, nggak tahu nih amburadul gitu ya, ataupun ada pun dia lakukan, intinya ada dia bekerja keras tapi dia nggak ada pekerjaan tetap gitu loh. Nah, mungkin yang jelas ada kebaikan dia, salah satunya adalah tentang religinya bagus, spiritualnya bagus. Nah, itu mungkin ya, kamu mungkin bisa berhak untuk menerima dia, harus menerima dia karena bisa saja di umur kita 35 Tuhan mengirimkan seseorang itu kepada kita. Dan mereka yang datang itu tidak akan sempurna, ya, tidak akan sesempurna yang kita harapkan, tidak akan ada. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, di situ kamu harus bisa menilai, oh, dia baik di segi ini, segi itu ya. Tapi dia punya kekurangan ini. Ya, namanya rezeki pasti akan bisa kita cari kan, begitu. Jadi, tidak harus dia bekerja ini, nggak harus dia punya jabatan, begitu ya. Intinya adab dia aja, akhlak dia aja misalnya. Agama dia aja, religinya dia bagus, ya itu ada sebuah modal. Ya, bahwasanya dia pasti punya keyakinan kalau Tuhan akan selalu memberikan rezeki kepada dia. Nah, disitulah akhirnya kamu di bulan Desember kamu akan mulai bisa melihat ya seseorang itu dan kamu akan bisa menerimanya ya. Oke. Buat Capricorn, kita akan coba lihat ya apakah yang terbaca di sini buat Capricorn. Jadi ya namanya kita udah umur 30 35 itu kalau ada yang datang ya boleh sih milih gitu ya. Tapi kalau kita udah ada yang baik, udah ada yang bagus, ya namanya manusia kan tidak ada yang perfect gitu ya. Apa salahnya kita coba ya. Namanya rezeki itu kan kalau kita usaha ya pasti akan ada jalan ya. Begitu, oke. Nah, mungkin itu coba kamu pertimbangkan lagi. Karena banyak juga sih ya yang kadang personal sama aku. Dia mengatakan umur aku udah segini, Kak. Nah, terkadang kita memberikan sebuah solusi dan dia tidak pernah menghiraukan. Nah, itu tergantung kepada dia. Akhirnya sampai detik ini dia tidak menemukan jodoh gitu. Tapi ada juga beberapa yang mau mendengarkan nasihat-nasihat dari aku ya, alhamdulillah dia menemukan jodoh dan mungkin ada perubahan pada diri dia gitu ya. Jadi semua itu tergantung kepada kita, mau nggak kita berubah gitu ya. Jadi di bulan Desember aku melihat ada rasa syukur. Nah, mungkin inilah akhirnya aku menemukan jodoh, akhirnya aku menemukan yang terbaik begitu ya. Atau mungkin beberapa dari kamu yang sudah menikah, hubungan kamu mungkin akan makin meningkat ya. Begitu. Kita akan coba lihat lagi, satu lagi ya kartunya. Akan kita ambil. Ya. Nah, jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini. Dan itu juga bisa vice versa. Dan untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat di sini ada Four of Cups. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Di sini ada The High Priestess. Ini ada King of Swords.
ada Four of Swords dan ada Queen of Swords. Sepertinya ini elemen udara ya. Gemini, Libra, Aquarius, kuat sekali energinya di sini. Dan elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya Capricorn. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Apakah yang akan terlihat nyata nantinya di akhir di bulan Desember gitu ya, di akhir tahun ini? Salah satunya tadi adalah sebuah rasa syukur yang kamu dapatkan. Intinya ada kebahagiaan, ada apa? Ada rasa di mana kamu akhirnya bisa menerima sebuah keadaan begitu ya. Intinya banyak hal yang sudah kamu dapatkan di sini. Ada kasih sayang yang berkelimpahan di sini. Wow, luar biasa ya Capricorn, semoga. Kenapa? Karena aku lihat di cerita hidup kamu, entah itu saat ini atau di masa lalu ya. Di sini ada Four of Cup. Emang terlihat ada kejenuhan dalam diri kamu, tetapi di sini ada sebuah cinta yang hadir di dalam hidup kamu dan kamu harus bisa menerimanya. Mungkin sama halnya dengan acceptance ya. Arti kata saat kamu benar-benar kayak tidak bisa fokus kepada suatu impian kamu, harapan kamu ya, itu datang. Di situ mungkin kamu harus bisa melihat, oh ternyata Tuhan masih baik ya sama aku, masih mengirimkan seseorang ya yang tulus dan mungkin baik, dan aku bisa untuk mencoba untuk memahami siapa orang ini, bagaimana dia, karakter dia gitu loh. Ya, semoga nantinya aku bisa akan berjodoh. Kalau memang di sini ada ketulusan, ya semoga ini akan menjadi jodoh aku. Ini bagi kamu yang single ya. Kebanyakan mungkin bagi kamu yang single parents ya. Kamu yang single sejati ya, di mana umur kamu yang sudah 30, 35 ya, belum menemukan jodoh. Semoga apa yang datang kepada kamu ini akan membuat kamu tidak jenuh lagi ya Capricorn. Oke. Dan aku juga melihat, nah ini ada di High Priestess. Mungkin bisa saja seseorang yang hadir ini dia punya kekuatan spiritual yang cukup kuat. Di antara kamu dengan dia itu mungkin ada seperti ikatan batin ya, yang mungkin awalnya kamu tidak menyadari. Tetapi saat kamu merasa kayak, oh kok aku mikirin dia ya, kok aku merasa kuat sekali ya energinya dia ke aku gitu loh. Dari situ kamu mulai merasakan ada energi-energi yang kayak ke transfer dari dia nih ya. Ya mungkin akhirnya saat kamu malam hari mau tidur gitu ya, kamu nggak tenang gitu loh. Nggak tenang karena apa? Seperti dia hadir ke dalam mimpi kamu. Ya, di sini ada Four of Swords. Dan aku juga melihat ini karena surrendernya kamu. Makanya kamu merasa meminta kepada Tuhan nih, ya Tuhan gitu ya. Kalau memang dia adalah seorang jodoh bagi aku, tunjukkan gitu loh. Berikan petunjuk buat aku. Ternyata ya mungkin saat kamu surrender itulah saat kamu tidur pun di malam hari ya dia datang ke dalam mimpi kamu. Ya pertanda itu adalah sebuah sinyal dari semesta ya, dari universe gitu ya. Untuk kamu bisa memfokuskan pikiran kamu ke dia, ya. Ini aku rasakan. Dan lanjut di sini ada Queen of Swords dan aku juga merasakan bahwasanya dia juga merasakan energi itu, ya. Dia begitu kuat ya energinya. Mungkin yang aku katakan seperti ada kekuatan spiritual nih antara kamu dengan dia ya. Ini aku rasakan. Oke. Nah, aku akan coba melihat ya isi hati dia, seseorang itu seperti apa isi hatinya ya buat Capricorn. Seperti apakah isi hatinya dia di sini buat Capricorn? Oke. Kita akan juga lihat angka-angka keberuntungan kamu. Ini banyak sekali ya. Kita ulang kembali. Kita ambil kartu terbang. Ya. Nah, oke. You are wrong. Mungkin ya ada beberapa dari Capricorn merasa mungkin entah ini aku salah, entah aku benar gitu ya. Perasaan aku, intinya masih seperti masih ada keraguan gitu. Keraguan dalam diri kamu ya. Jadi aku beranggapan kalau ada beberapa dari kamu juga ataupun dia merasa you are my everything. Kamu adalah segalanya ya.
Tapi kenapa masih ada keraguan? Apakah di sini kamu yang punya masa lalu yang sulit dilupakan atau sulit move on, atau ya intinya di sini di bulan Desember kamu akan merasakan kebahagiaan, akan merasakan kasih sayang, akan merasakan di mana kamu harus bisa menerima dia gitu loh. Nah, padahal di sini kamu punya dulunya punya punya apa ya? Punya kayak frustasi lah gitu ya dengan masa lalu. Tapi aku melihat keraguan kamu ini harus benar-benar kamu atasi. Karena kebahagiaan ini akan kamu miliki. Jadi di bulan Desember ini akan menjadi milik kamu ya. Jadi cobalah bersyukur dengan apa yang kamu dapatkan ataupun kamu miliki saat ini ya. Oke, okay. You are my everything. Ya, dia beranggapan kamu adalah segalanya. Ini angka 10 dan angka 6. You have so many choice and option ya. Kamu memiliki banyak pilihan ya. Jadi intinya tinggal ya, mungkin aku katakan ya, banyak ini ada kebahagiaan, ini ada unity ya. Jadi banyak orang-orang yang mungkin terkoneksi dengan kamu. Kamu mungkin ada pilihan. Nah, di situ kamu bisa gunakan intuisi kamu. Mana nih yang terbaik buat aku? Mana nih yang pantas buat aku? Ya, begitu. Dan ternyata ada seseorang yang begitu sangat memikirkan kamu. Oke? Okay? Set with you. 6, angka 6, 6, 1, 6, 10. Ya, mungkin seseorang ini juga punya gairah ke kamu. Nah itu mungkin harus benar-benar berhati-hati. Karena di antara mereka-mereka ini nantinya mungkin ada yang tulus, ada yang tulus, ada yang modus, ada yang hanya untuk melampiaskan gitu ya. Ada seperti itu. Ya. Dan situ kamu harus bisa rasakan mana nih yang tulus, mana yang tidak. Ya. Oke, baik Capricorn. Inilah yang nantinya akan terjadi yang akan jadi nyata di bulan Desember ya. Semoga aja kebahagiaan ini akan menjadi milik kamu ya selamanya buat Capricorn. Oke? Mungkin sampai di sini dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Capricorn. Dadah.